Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Nur Rahman dari kelas 11 TKJB, ingin mempresentasikan tentang teknologi komunikasi data. Pertama ada A, sejarah radio over internet protokol. Pada tahun 1990 sampai 1990 ada masa-masa kejayaan dari radio VHF atau AHF dengan terbatasnya jarak jangkau, membuat pengguna merasa tertantang untuk meningkatkan jarak jangkau radio pada band VHF atau HF tersebut, maka dibuat berbagai macam bentuk jenis detektor antena, sebut saja seperti multibeam, JL, data loop, kubikal kuat, dan lain-lain. Agar jaraknya lebih jauh lagi, yang antena tersebut dibuat puluhan elemen, kemudian ditenggerkan pada tower hingga pada ketinggian 30 meter, ditambah rotator antena, booster, dan lain-lain. Sejak 2-3 tahun yang lalu telah muncul dan mulai populer radio yang digabungkan dengan jaringan internet. Dahulu dikenal sebagai VoIP, Voice over Internet Protocol, maka istilah yang menggantikan radio ke internet diistilahkan ProIP, Radio over Internet Protocol. Selanjutnya ada B, jenis-jenis protokol pendukung ProIP. Pertama ada 1, base station, adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. Lalu ada IP gateway, perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap suatu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. 3 ada IP interface, adalah baris terdepan di sebuah alat digital. Ini disebabkan oleh interface adalah sebuah layanan atau mekanisme yang sudah diberikan untuk setiap pemakai alat digital. Umumnya, layanan terbentuk komunikasi antara pengguna atau user terhadap sistem operasi pada alat digital, di mana antar muka akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada repeater, adalah alat yang berguna untuk menguatkan signal. Dengan alat ini, signal yang lemah dapat meningkatkan dengan daya jangkauannya, sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. 3 ada software yang digunakan untuk membangun software radio online. Pertama ada Icecast, adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Lalu ada Shortcast adalah sistem multi-platform transmisi audio melalui internet, audio streaming yang diciptakan oleh Nullsoft. Yang ketiga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming adalah sebuah aplikasi open source yang dikembangkan oleh Apple. Aplikasi ini digunakan sebagai sebuah server streaming untuk streaming media seperti video ataupun audio. D. Cari informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Pertama, berbasis kabel. Kabel pertama, kabel tembaga, adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sejak konduktor dan sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. 2 ada fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional, serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. 3 ada hybrid, adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Komunikasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Ini ada kabel nirkabel. Pertama ada BTS, Base Transmission Station, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. 2 ada BSC, adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara interface dan MSC komunikasi menggunakan A interface. Ada MSC. MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti conversational calls, fax, dan circuit switches data. Kepada ada SMSC, Source Message Service Center, adalah komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Nah, sudah selesai di sini presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.